Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Bapak Ibu dosen Yayan Samarinda dan juga Bapak Ibu dosen di seluruh Nusantara. Pada kesempatan pagi hari ini yang cerah ini saya akan coba membagikan tentang PO PAK atau Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik Pangkat Dosen tahun 2019 yang telah direvisi melalui PO-PAK tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 ini terbit surat edaran Dirjen Kemendikbud nomor 4 tahun 2021. Ya. Itu masih berkenaan penyempurnaan dari PO-PAK tahun 2019. Dasar hukumnya masih tetap yaitu PO-PAK tahun 2019 yang disempurnakan direvisi di tahun 2020 tadi. Kemudian direvisi lagi, disempurnakan lagi berdasarkan pelaksanaan surat edaran nomor 4 tahun 2021. Langsung Bapak Ibu ya, ini adalah istilah penting namun ini kita wajib tahu, cuma semuanya insya Allah sudah pada tahu. Ini kita skip saja. Kita langsung mengingatkan kembali mengenai tupoksi kita sebagai para dosen. Jadi saya gambarkan di sini ada paradigma lama di sini, kemudian ada paradigma baru atau dosen penggerak. Yang lama dosen itu adalah terkesan menggurui, kemudian dia ceramah saja atau auditorial tapi satu arah. Kemudian pembelajarannya yaitu satu arah tadi. Nah, jadi ketika ada mahasiswa yang kritis, kemudian bertanya dan lain sebagainya, pertanyaannya agak susah dan lain sebagainya, maka itu menjadi catatan yang kurang baik bagi mahasiswa itu paradigma dosen yang lama. Kemudian yang baru, dosen penggerak, itu ada beberapa definisi di sini, banyak sekali. Dosen itu adalah sebagai fasilitator. Jadi, kita sebagai fasilitator mahasiswa untuk berkembang. Kemudian kita dituntut juga untuk lebih banyak belajar. Ya, jadi ada istilah di atas langit ada langit. Meskipun kita sudah doktor, profesor dan lain sebagainya, tentu itu ada ilmu-ilmu baru yang kita wajib untuk tetap banyak belajar. Kemudian senang jika mahasiswa berprestasi dan kebalikannya, maka akan sangat sedih sekali ketika mahasiswa kita tidak berprestasi. Dosen juga adalah pengembang ilmu, kemudian motivator bagi dosen-dosen yang lain. Kita maju bersama membangun negara kita. Kemudian melibatkan mahasiswa dalam kerjasama proyek. Nah ini, jadi mahasiswa kita ajak untuk mengerjakan atau menyelesaikan proyek-proyek yang berkaitan dengan bidang ilmunya. Ini bertujuan agar mahasiswa itu nanti ketika dia terjun ke masyarakat, ke dunia kerja dan lain sebagainya, mereka sudah siap secara mental, kemudian mereka juga sudah mempunyai keterampilan yang cukup. Jadi dosen berdasarkan pengertian dosen penggerak, dia harus mempunyai kompetensi 4 di sini ya. Pedagogi, kemudian profesional, kemudian kepribadian yang kuat, kemudian sosial kemasyarakatan untuk membagi ilmunya. Lanjut Bapak Ibu, ini adalah skema pengembangan karir dosen, mulai dari rekrutmen, kalau di pemerintahan atau di CPNS, kemudian asisten ahli, lektor kepala, dan guru besar. Ini lengkapnya. Jadi jenjang jabatan atau pangkat dosen, itu yang pertama saya coba jelaskan satu-satu di sini. Yang pertama adalah asisten ahli. Kalau dulu itu ada TP. TP itu tenaga pengajar. Tetapi sekarang dosen langsung asisten ahli. Karena syarat untuk melamar atau menduduki jabatan dosen itu adalah harus magister ya, harus S2 kalau sekarang. Asisten ahli idealnya pangkat golongannya penata muda tingkat 1 atau 3 B. Jadi ini adalah pangkatnya yang penata ini penata muda tingkat 1 itu adalah pangkatnya. 3 itu adalah golongannya, kemudian B adalah ruangnya. Kemudian kumulatif minimalnya itu adalah 150
Perlu diingat bahwa dosen ketika dia melamar menjadi dosen, kemudian ijazahnya adalah magister, maka nilai daripada ijazah magister itu sudah diakui 150. Tetapi kenapa kalau dia mau atau pingin mengajukan asisten ahli, dia harus melengkapi lagi KUM yang disyaratkan. Nah, nanti kita bahas lebih dalam. Ini seperti di sini ya. Sebetulnya kalau ini adalah tidak ada, tapi saya tambahi di 10 karena memang ketika calon dosen mengajukan ke asisten ahli itu maka dia harus melengkapi 10 kumulatif atau KUM berjenjangnya. Yang kedua adalah lektor. Lektor ini ada dua, lektor 200 KUM dan lektor 300 KUM. Idealnya lektor itu pangkatnya adalah penata kalau yang 200, kemudian golongannya adalah 3C. Kemudian bagi lektor yang 300, idealnya pangkatnya adalah penata tingkat 1, golongan ruangnya adalah 3D. Selanjutnya adalah lektor kepala. Ini ada 3 level KUM yang harus terpenuhi ya. Nah, jadi lektor kepala 400, kemudian lektor kepala 550, dan lektor kepala 700. Lektor kepala 400 itu idealnya pangkat golongannya adalah pembina atau 4A. Kemudian yang 550 idealnya adalah pembina tingkat 1 atau 4B. Kemudian yang 700 idealnya adalah pembina utama muda atau 4C di sini ya. Kemudian yang keempat, ini cita-cita kita bersama, guru besar atau profesor, karena memang jenjang karir yang paling tinggi di perdosenan itu adalah profesor atau guru besar. Idealnya pangkat ruang golongannya adalah pembina utama madya, golongannya adalah 4D, KUM-nya 850. Kemudian yang paling tinggi ini pangkat golongan ruangnya adalah pembina utama 4E, kemudian KUM-nya adalah 1050. Nah, di atas itu enggak ada lagi, soalnya biasanya kalau sudah pembina utama atau 4E itu usianya sudah mendekati usia-usia yang limited ya. Oke. Ini kita skip, kemudian kita coba jabatan fungsional dosen atau ini disebut dengan jabatan akademik dosen ya. Adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hal seorang dosen dalam satu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat independen atau mandiri. Unsur kegiatan untuk penentuan angka kredit, nah ini di sini ada unsur utama dan juga ada unsur penunjang. Prosentasenya unsur utama itu minimal 90%. Minimal 90%. Ini di luar daripada pendidikan ya, karena pendidikan sudah dihitung di pertama kali ketika dia menggunakan magister, asisten ahli. Kalau dia menggunakan doktor, maka dia lektor. Yang selanjutnya adalah unsur penunjang. Ini maksimal, bukan minimal, maksimal 10% di setiap jenjang. Kita lihat. Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah dosen pendidikan magister atau yang sederajat. Kita lihat untuk pendidikan sekolah ini kalau magister 150 dan ini diakui sekali ya. Jadi sudah diakui. Yang wajib disediakan atau yang wajib disediakan oleh para dosen ketika dia mengajukan kenaikan jenjang jabatannya, 90% adalah unsur utama. Nah, di sini di luar dari pendidikan sekolah ya. Yaitu pelaksanaan pendidikan, termasuk juga pengembangan diri ini ya. Kemudian pelaksanaan penelitian dan pelaksanaan pengabdian masyarakat itu 90% minimal. Kemudian unsur penunjangnya adalah 10%. Kita lihat per jenjang. Asisten ahli ini 150 karena berdasarkan ijazahnya itu sudah diakui 150. Cuma ada 10 yang harus tetap dilengkapi, nanti kita coba bahas di kenaikan pangkat asisten ahli. Kemudian lektor
Ini ijazahnya magister, kemudian kum yang harus terpenuhi adalah 45 angka kredit untuk unsur utamanya, kemudian unsur penunjangan adalah 5. Lektor 3D atau 300 yang harus terpenuhi adalah 135 untuk utama, kemudian 15 untuk penunjang. Selanjutnya untuk lektor kepala 4A 225 untuk unsur utama, kemudian penunjangnya 25. Lektor kepala 4B yang harus terpenuhi 360 untuk unsur utama, kemudian 40 untuk penunjang. Lanjut, lektor kepala 4C yang harus terpenuhi 495 untuk unsur utama, kemudian 55 untuk unsur penunjang. Lanjut, ini adalah jumlah angka kredit kumulatif paling rendah dosen pendidikan doktor atau yang sederajat. Jadi ketika dia melamar pertama kali menjadi dosen itu menggunakan ijazah doktor, maka di sini pendidikan sekolahnya ya itu sudah diakui senilai 200 kum. Ya. Ini sebetulnya seperti tadi yang magister, untuk menduduki lektor itu sebetulnya sudah memenuhi syarat, tetapi dia harus memenuhi instrumen-instrumen untuk ke jabatan lektor. Nah, kita lihat di sini. 3C 200, kemudian kalau 3D 90 unsur utama, 10 unsur penunjangnya, kemudian untuk 4A 180 unsur utama, 20 unsur penunjangnya, 4B 315 unsur utama, kemudian 35 unsur penunjang, dan seterusnya. Baik, saya tidak bacakan, nanti bisa dilihat ya. Ini adalah prosentase kewajiban pada setiap jenjang akademik. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mengajukan jabatan akademik asisten ahli dengan kualifikasi akademik magister, itu prosentasenya adalah pelaksanaan pendidikannya 55%, kemudian pelaksanaan penelitiannya 25%, kemudian pengabdian masyarakatnya itu paling sedikit 0,5 angka kredit, dan maksimal adalah 10%. Penunjangnya maksimal juga 10%, jadi ini maksimal yang kedua ini. Lektor juga seperti itu, lektor pelaksanaan pendidikannya 45%, jadi semakin tinggi jabatan akademiknya, maka prosentase untuk pendidikannya, pelaksanaan pendidikannya semakin turun. Kemudian untuk prosentase pelaksanaan penelitiannya semakin naik. Kita lihat di sini lektor 45%, kemudian untuk pendidikannya, pelaksanaan penelitiannya adalah 35%, kemudian untuk pengabdian dan juga penunjang sama semua itu. Lektor kepala pelaksanaan pendidikannya 40%, kemudian pelaksanaan penelitiannya adalah 40% sama, kemudian pengabdian dan penunjangnya sama, maksimal 10%. Nah, ini untuk profesor, ini pelaksanaan pendidikannya dia lebih sedikit untuk pengajarannya ya, untuk mengajar itu 35%, tetapi untuk risetnya dia harus tinggi 45%. Kemudian unsur pengabdian masyarakat dan unsur penunjangan sama, maksimal 10%. Lanjut, tugas dan tanggung jawab dosen dalam pengajaran. Nah, ini kalau Bapak Ibu ini mempunyai jabatan-jabatan di sini, asisten ahli, lektor kepala, dan juga profesor, itu hak untuk mengajar di level strata mana saja. Kita lihat di sini. Magister, asisten ahli pangkatnya, dia kualifikasinya magister, maka dia boleh mengajar diploma dan sarjana. Untuk pendidikan jenjang magister dan doktor dia belum boleh, harus doktor dulu, harus ditingkatkan dulu kualifikasinya. Kemudian jabatan akademik asisten ahli dengan kualifikasi pendidikannya doktor, dia boleh mengajar diploma sarjana, kemudian membantu mengajar untuk magister dan membantu mengajar untuk doktor, sifatnya membantu, jadi belum boleh dia menjadi dosen utamanya. Kemudian untuk lektor tapi dia magister sama, lektor kepala magister juga sama ya ini. Nah, ini yang membedakan lektor kualifikasinya doktor, maka dia untuk sarjana dan diploma itu memang melaksanakan atau boleh. Kemudian untuk magister silahkan boleh karena dia sudah doktor. Kemudian untuk program doktor dia sifatnya membantu.
Nah, untuk lektor kepala, magister juga seperti itu. Kalau doktor ini, kalau dia lektor kepala kemudian sudah doktor, ini semuanya boleh. Diploma boleh, sarjana boleh, magister boleh, doktor juga boleh. Profesor juga seperti, silahkan, boleh semua. Ya. Kemudian wewenang dan tanggung jawab dosen dalam bimbingan ke mahasiswa. Kita lihat di sini, ini adalah jabatan akademiknya, asisten ahli, lektor, lektor kepala, profesor. Kemudian ini adalah kualifikasinya. Kalau dia asisten ahli, kemudian dia baru magister, maka dia berhak untuk menjadi dosen pembimbing skripsi atau tugas akhir. Untuk tesis dan disertasi belum boleh, ya. Kemudian walaupun dia senior belum boleh, Pak. Walaupun dia senior belum boleh. Kemudian yang kedua, dia asisten ahli, dia doktor. Untuk skripsi dan tugas akhir dia boleh. Untuk tesis dia sifatnya adalah pembimbing, pendamping atau co-promotor. Disertasi belum boleh. Kemudian kalau lektor gimana? Lektor pendidikannya magister sama dengan asisten ahli pendidikan magister, ya. Kemudian untuk lektor tapi dia doktor, skripsi tugas akhir boleh, tesis boleh, disertasi sifatnya adalah co-promotor atau pembimbing pembantu. Lektor kepala magister sama, kemudian ketika doktor maka di sini ada kriteria di disertasinya. Nah, kita lihat di sini ada bintang 2 di situ, ya. Ada bintang 1, dia boleh melaksanakan menjadi pembimbing utama kalau untuk disertasi atau program doktor dan dia kualifikasinya adalah pendidikannya doktor, tetapi dia harus memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal internasional bereputasi, ya. Itu. Tetapi kalau dia belum memiliki itu jurnal internasional bereputasi, maka statusnya adalah co-promotor atau pembimbing, pendamping, ya, pembantu. Kemudian kalau profesor dia boleh semua. Kita lihat di sini, kalau dia disertasi, dia harus memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama atau sekurang-kurangnya penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi. Nah, ini lebih ringan sebetulnya, ya. Ya, lanjut Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah wewenang dan tanggung jawab dosen dalam publikasi ilmiah untuk kenaikan jabatan akademiknya. Jadi kalau Bapak Ibu mau naik asisten ahli, maka ini adalah wajib ada. Jurnal nasional atau peringkat 3, 4, 5, 6 ini wajib ada. Yang lainnya adalah jurnal nasional terakreditasi atau peringkat akreditasi 1, 2, jurnal internasional bereputasi itu disarankan ada. Lektor ini juga wajib ada, kemudian yang lainnya sama disarankan ada. Kalau lektor kepala, kita mau naik ke lektor kepala tetapi pendidikan kita masih magister, maka yang wajib ada adalah jurnal internasional, ya, meskipun tidak bereputasi, berarti nilainya 30, ya, jurnal internasional yang tidak bereputasi itu. Kalau untuk lektor kepala dia kualifikasi pendidikannya doktor, maka dia yang wajib ada adalah jurnal nasional terakreditasi atau peringkat akreditasi 1 dan 2, ya, nilainya 25. Kalau profesor ini yang wajib ada adalah jurnal internasional bereputasi. Maksudnya ini mau naik ke jenjang-jenjang yang kita sebutkan tadi. Ini adalah mekanisme layanan pengajuan jabatan akademik pangkat dosen di Kemenristek Dikti yang menjadi acuan, tetapi masing-masing perguruan tinggi ini ada skema masing-masing yang tentunya harus mengacu kepada skema ini, gitu kan. Baik Bapak Ibu, kita langsung lanjutkan bagaimana kita mau menaik jabatan atau mengajukan ke asisten ahli. Tentunya kita harus tahu dulu syarat-syaratnya apa. Yang pertama adalah tentunya memiliki NIDN. Jadi kita sebagai dosen sudah terregistrasi oleh negara dan mempunyai nomor induk dosen nasional. Nah, ini syarat utamanya, ya. Kalau kita belum mempunyai itu berarti belum, ini asumsinya adalah PNS. Tetapi kalau Bapak Ibu dosen khusus dosen NIDK di perguruan tinggi yang lain itu juga boleh.
Kemudian memiliki ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi program studi yang sesuai ya. Kemudian melaksanakan tugas minimal 1 tahun. Jadi melaksanakan tugas mengajar minimal 1 tahun, karena untuk dihitung untuk 1 tahun ini pemenuhan KUM untuk asisten ahli sudah dinilai cukup. Yang selanjutnya ketika di pemerintahan adalah nilai prestasi kerja SKP minimal bernilai baik ya dalam 1 tahun terakhir. Selanjutnya telah memenuhi minimal 10 angka kredit di luar ijazah dan juga sertifikat prajabatan. Kalau sekarang berdasarkan peraturan kepala lembaga administrasi negara, itu namanya bukan prajabatan lagi, tetapi namanya adalah latsar atau latihan dasar ya. Nah ini jadi 10 angka kredit itu di luar daripada yang 150 tadi. Jadi ketika mau mengajukan asisten ahli, maka 10 itu dibagi ke dalam prosentase yang tadi. Jadi kalau prosentasenya pelaksanaan pendidikan adalah 55 poin, bagi 10 dibagi dengan 10 dibagi dengan 55% berarti 5,5% ya. Nah, seperti itu dan seterusnya. Kemudian mendapat persetujuan dari tim penilai. Kemudian punya karya ilmiah minimal di jurnal nasional sebagai penulis pertama. Ini jurnal biasa nggak apa-apa. Kemudian melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kita lihat ilustrasi penghitungannya adalah perhitungan angka kredit, kenaikan pertama jabatan fungsional asisten ahli. Kita lihat ilustrasinya, ijazah S1 itu dinilai 100 poin. Ya. Kemudian ketika dia meningkatkan atau sekolah lagi, katakanlah lulus S2, maka diakui 50 KUM ya. Tetapi kalau dia daftar pertama itu sudah S2, maka langsung diakui 150 KUM total angka kreditnya ya, angka kredit. Kemudian untuk mencapai jabatan asisten ahli, maka ada tambahan angka kredit 10 yang harus terpenuhi, atau 10 angka kredit yang harus terpenuhi, karena harus memenuhi instrumen pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, dan juga tridharma dan penunjang tadi ya. Kita lihat skemanya seperti ini. Kita lihat ini nomor 1, kalau mau mengajukan ke asisten ahli berarti 55%, 25%, dan maksimal 10% untuk pengabdian dan penunjang. Jadi yang dibutuhkan dari 10 angka kredit tambahan tadi adalah pelaksanaan pendidikan 55% kali 10 angka kredit ya, sama dengan 5,5 angka kredit, maaf. Kemudian untuk pelaksanaan penelitiannya itu 25% kali 10 angka kredit atau poin, maka 2,5 angka kredit harus terpenuhi untuk pelaksanaan penelitiannya. Kemudian pelaksanaan pengabdian minimal adalah 0,5 angka kredit dan maksimalnya adalah 1 angka kredit atau 10% maksimal ya. Unsur penunjangnya maksimalnya adalah 1 angka kredit ya. Pelaksanaan pendidikan ini yang harus kita penuhi untuk mengajukan ke asisten ahli adalah 5,5 angka kredit. Ini didapatkan dari mana saja? Kita lihat di sini untuk ilustrasinya. Jadi kalau dosen-dosen baru itu maklum ya, karena masih baru, biasanya dari instansi atau perguruan tinggi juga memberikan mengajar itu terbatas. Kadang-kadang tidak sampai 12 SKS. Kalau di sini ilustrasinya 12 SKS itu sudah sangat bagus sekali. Ya maklum, biasanya kalau dosen-dosen baru itu memang dikasihnya sedikit karena dianggapnya masih belajar mengajar gitu kan. Kita lihat kalau dia mendapat maksimal 12 SKS per semester, ini bagus sekali ya. 10 SKS pertama itu dihitung 0,5 kali 10. Berarti sudah 5 angka kredit. Kemudian 2 SKS terakhir, karena 12 SKS kan, 2 SKS terakhir itu dihitung setengahnya 0,25. 0,25 kali 2 berarti 0,5. Sudah terpenuhi itu kalau dikasih mengajar 12 SKS. Nah, tetapi ketika tidak terpenuhi itu, atau mungkin dikasih mengajarnya 3 SKS saja atau 3 SKS kali 2 kelas gitu kan.
Ini juga terpenuhi seperti ilustrasi di bawah ini gitu kan. Yang harus dipenuhi minimal 1 semester 6 SKS hitung. 6 kali 0,5 sama dengan 3 angka kredit per semester, berarti terpenuhi. Tetapi kalau tidak terpenuhi, maka Bapak Ibu tidak usah risau, ini dapat dari tambahan, yaitu Bapak Ibu membuat buku ajar, membuat diktat, modul, dan lain sebagainya, itu juga bisa memenuhi KUM daripada pelaksanaan pendidikan ini. Ya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah pelaksanaan penelitian. Yang harus terpenuhi KUM-nya adalah 2,5 angka kredit. Ya. Jadi yang wajib di sini asisten ahli adalah jurnal nasional atau peringkat 34. Ini hasil penelitian ibu bapak dalam 1 semester 1 tahun yang berupa laporan itu sudah terpenuhi sebetulnya. Itu kan angka kreditnya 3 ya, sudah terpenuhi. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Ini minimal 0,5 angka kredit dan maksimalnya 1 angka kredit. Ini dapat diperoleh dari laporan PKM. Nah, ini lengkap dengan surat, sertifikat, undangan, dan lain sebagainya lah pokoknya. Kemudian kegiatan PKM yang dipublikasikan pada jurnal PKM ini juga boleh ya. Memang tugas dosen kan memang pengabdian kepada masyarakat gitu kan. Kemudian unsur penunjang terdiri dari ini maksimal juga 10% ya. Ini sertifikat pertemuan ilmiah, kemudian keanggotaan profesi, kemudian sertifikat-sertifikat yang lain yang didapatkan dari seminar, kepanitiaan di perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Ini saya rasa sudah memenuhi persyaratan untuk itu. Oke, itu Bapak Ibu untuk pengajuan ke asisten ahli. Saya rasa itu tidak berat ya. Tergantung dari niat kita. Sebetulnya dalam 1 tahun pertama Bapak Ibu sebagai calon dosen, kemudian Bapak Ibu melaksanakan pengajaran, pelaksanaan pendidikan, kemudian melakukan penelitian, kemudian juga pengabdian masyarakat, kemudian juga ikut dalam kegiatan-kegiatan kepanitiaan di kampus dan lain sebagainya, itu sudah terpenuhi untuk naik ke asisten ahli sebetulnya.